إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم. بسم الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengawali salat zuhur yaitu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat-Nya yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengannya kita bisa hadir pada hari ini dalam rangka menaikkan salat zuhur secara berjamaah, karena ini merupakan syariat Allah dan merupakan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu menaikkan ibadah salat lima waktu berjamaah ke masjid. Insyaallah. Salam dan salam kita doakan semoga Allah senantiasa menyampaikan salam dan taslim kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi'in, serta alim ulama dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas yaitu sirah sahabat, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu sejarah sahabat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita banyak mendengar istilah sahabat. Banyak di antara kita yang mendengar dari kawan-kawan, dari media dan lain sebagainya, bahwa kita mempunyai masing-masing definisi tentang sahabat. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan coba sedikit membahas tentang apa itu sahabat dan sahabat siapa. Sahabat asal katanya berasal dari as-suhbah, yaitu orang yang menyertai atau memiliki. Ini adalah sahabat menurut definisi secara bahasa, yaitu sahabat adalah as-suhbah atau yang menyertai atau memiliki. Menurut syar'inya, sahabat menurut pendapat salah seorang ulama yaitu Al-Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan sahabat itu adalah al-mu'minu al-mauta, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka meninggal dalam keadaan Islam. Dan ini adalah pendapat yang sahih, bahwa yang dikatakan sahabat menurut syar'i yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mati dalam keadaan Islam. Kemudian juga Syekh, salah seorang Syekh juga mengatakan At-Tuhan, bahwa yang dikatakan sahabat adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
kemudian mereka mati dalam keadaan Islam atau setelah mereka murtad dan masuk kembali kepada Islam. Qafillah rahimahumullah. Maka di antara para ulama juga khilaf apa itu pengertian sahabat. Maka yang dikatakan sesungguhnya sahabat adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, ya, mereka yang hidup di masa Nabi, yang menyaksikan Nabi, yang melihat Nabi, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang dikatakan sahabat yang sesungguhnya. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, hidup di masa Nabi, kemudian mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang yang hidup di masa Nabi seperti Abu Jahal, dia hidup di masa Nabi, tetapi tidak beriman kepada Nabi. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa yang dikatakan sahabat menurut syariat adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mati dalam keadaan Islam. Ini definisi sahabat. Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa para sahabat itu juga mempunyai tingkatan. Jadi dalam Islam itu para sahabat bukan hanya sahabat yang kita ketahui, yaitu Khulafaur Rasyidin atau 12 orang sahabat yang sangat terkenal. Ternyata para ulama membagi para sahabat itu ada ke dalam 12 tingkatan. Yang pertama yaitu yang dinamakan as-sabiqunal awwalun. Ini sahabat yang pertama. As-sabiqunal awwalun. Sahabat yang pertama ini diperkirakan oleh para ahli sejarah dalam Islam itu berkisaran sebanyak 40 sampai 50 sahabat. As-sabiqunal awwalun ini adalah sahabat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Jadi sahabat yang pertama, tingkatan yang pertama itu adalah as-sabiqunal awwalun, mereka yang masuk Islam pertama, yaitu di Mekah. Di dalam sejarah dijelaskan bahwasanya as-sabiqunal awwalun itu ada sekitar 40 sampai 50 orang. Kemudian tingkatan sahabat yang kedua adalah yaitu para sahabat yang masuk Islam sebelum terjadinya musyawarah di Darun Nadwa. Ini tingkatan para sahabat yang kedua. Pertama as-sabiqunal awwalun, yang kedua tingkatan sahabat adalah mereka yang masuk Islam sebelum terjadinya musyawarah di Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah sebuah tempat di mana orang-orang Quraisy bermusyawarah ingin membunuh Rasulullah. Darun Nadwa namanya di Mekah adalah salah satu tempat di mana orang-orang Quraisy bermusyawarah ingin membunuh Rasulullah karena mereka sudah merasa terancam dengan dakwahnya Nabi. Kemudian tingkatan sahabat yang ketiga adalah para sahabat yang hijrah ke Habsyah, dan yang keempat para sahabat yang mengikuti Bai'atul Aqabah yang pertama, dan yang kelima para sahabat juga yang mengikuti Bai'atul Aqabah yang kedua. Yang keenam kelompok pertama muhajirin yang hijrah ke Madinah pasca hijrahnya Rasulullah. Dan yang ketujuh ada ahli Badar. Kedelapan golongan sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah antara perang Badar dan perang Hudaybiyah. Yang kesembilan yaitu ahli Baitul Ridwan, yaitu para sahabat yang membaiat Rasulullah SAW ketika Nabi melakukan umrah. Jadi ketika Nabi SAW melakukan umrah, beliau tertahan di Hudaybiyah, sehingga Rasulullah SAW mengutus sahabat yang bernama Utsman bin Affan pada saat itu, dan didapati kabar bahwasanya di sanalah Utsman bin Affan terbunuh. Dan yang ke-10 para sahabat yang hijrah antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Mekah, yaitu
ketika masuknya Islam Khalid bin Walid. Jadi masuknya Khalid bin Walid ke dalam Islam itu ketika Fathul Makkah. Sebelumnya Khalid bin Walid ini adalah orang yang memusuhi Rasulullah SAW, yaitu di perang Uhud, ya, sehingga syahid para sahabat kurang lebih sekitar 80-an yang dipimpin Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Kemudian di Qafillah rahimahumullah, tingkatan sahabat yang ke-11 adalah para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Makkah, yaitu masuknya Islam Muawiyah dan Abu Sufyan bin Abi Sufyan. Dan yang terakhir adalah tingkatan para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Makkah, yaitu keadaan mereka yang masih anak-anak. Jadi di Qafillah rahimahumullah, tingkatan para sahabat itu adalah 12 menurut para sejarah sirah. Kemudian selanjutnya, apa pentingnya kita mempelajari para sahabat? Jadi selama ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu siapa para sahabat Nabi. Bahkan kita lebih cenderung mengajarkan kepada anak-anak kita siapa itu Albert Einstein, siapa itu Thomas Alva Edison, siapa itu yang menciptakan asal manusia itu siapa? Darwin. Kita lebih cenderung mengajarkan anak-anak kita di sana. Padahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada para sahabat yang luar biasa mereka. Ada Abu Bakar Siddiq. Siapa mereka? Dan ini yang sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan kita lihat di beberapa tempat-tempat rumah sakit yang Islam, di sana ada tulisan Naruto, ruangan Naruto, ruangan banyaklah saya lihat. Tidak ada yang membuat ruangan Abu Bakar, sehingga para anak-anak kita itu apa yang mereka lihat tuh, ini Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Siapa Umar bin Khattab? Siapa Utsman bin Affan? Siapa Ali bin Abi Thalib? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, masa saat sekarang ini banyak anak-anak kita tidak tahu dengan tokoh-tokoh Islam yang sesungguhnya. Pada hari ini kita menganut Islam karena perjuangan mereka. Kemudian, kenapa kita penting mempelajari para sahabat? Di antara keutamaannya adalah mereka ini adalah orang-orang yang kehidupannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 100. Kemudian yang kedua, pentingnya kita mempelajari para sahabat, yaitu mereka adalah yang hatinya terbaik untuk mendampingi Rasulullah. Kita lihat perjuangan mereka. Seperti Abu Bakar misalnya. Ketika Rasulullah hijrah, kadang Abu Bakar di belakangnya Rasulullah. Kadang-kadang dalam perjalanan Abu Bakar di depannya Rasulullah. Kenapa? Ini melindungi Rasulullah. Hati mereka luar biasa. Mereka membantu perjuangan Rasulullah SAW. Dan kenapa pentingnya kita mempelajari para sahabat? Mereka mempunyai amalan-amalan yang utama. Sehingga Rasulullah SAW memuji mereka, khairun nas qatni, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi kata Rasulullah adalah generasiku. Siapa generasi yang dimaksud oleh Rasulullah? Adalah generasi para sahabat. Sebab itu, ini adalah salah satu bentuk rekomendasi Rasulullah bahwa kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, maka ikuti amalan-amalan para sahabat. Karena mereka juga mengambil amalan dari Rasulullah. Ikhwafillah rahimahumullah, dan ini tugas kita. Jangankan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kita yang hadir di dalam masjid ini juga perlu mempelajari siapa para sahabat, sehingga muncul ghirah bagi kita. Muncul ghirah bagi kita, bagaimana sahabat, apa amalan mereka, apa yang menyebabkan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amal-amalan yang luar biasa. Qafillah rahimahumullah, ini sedikit tentang definisi sahabat. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan tentang siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar bin Khattab, siapa itu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, sehingga kita mengetahui keutamaan-keutamaan para sahabat di sisi Rasulullah dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.